Salam dulu kan ke guys. Yo. Dalam rangka masih di Bandung ya kan, masa gak cobain ke Hallway gitu. Ini ibaratnya kalau di Jakarta kayak pasar Santa tapi lebih sejuk ya Fren ya. Iya, Santa benar. Pasar Santa tapi anginnya banyak gitu. Dan lagi sama perupa perempuan dari Bandung lah, Ais gila, ada Irvin kan. Halo. Gile. Nih Vin, kita kan baru aja ketemu nih, baru kenal, gue juga baru lihat karya-karya lo gitu ya. Lo mulai dari kapan nih berkiprah di ini nih, di seni rupa? Lumayan sih ya, karena kan kuliah juga dulu DKV. DKV mana? Terus di Widya Tama. Wow. Udah gitu, kalau misalnya berkarya. Yo, Paling baru berapa ya, 10 tahunan lah, 12 tahun. Lama lah, friend. Iya. Udah ada asam garam itu. Nggak, soalnya waktu lagi kita mau kesini, dia baru habis selesai mural tuh si Irvin. Iya, gitu iya. kan. Mural di mana emang Irvin? Jadi lagi ada beberapa project. Kalau kemarin sih lagi live painting di acara salah satu brand motor gitu di mall. Jadi di tengah-tengah tuh ada satu motornya disediain buat digambar. Activity aja sih. Deket dengan otomotif ya kelihatannya ya. Nih di gambarnya kalau gue lihat sih pakai kuas atau main pilok juga. Pakai kuas, lebih ke kuas karena kan ada pinstriping, ada lettering juga gitu. Dua-duanya digarap. Ya. Buset. Jadi selama 10 tahun ini lo banyak di otomotif nih jadinya nih? Atau gimana? Iya betul, karena ternyata kan si otomotif tuh ternyata ada sisi seninya juga ternyata ya di custom culture itu. Jadi kayak ngegabungin dua hobi dikerjain bisa bareng-bareng. Oh lu hobi ini juga? Di motornya juga? Iya. Crosser juga jangan-jangan? Crosser. Dulu kuliah pakai trail Suzuki TS 94. Ayo. Terus Tomboy, dia perempuan tomboy. Cross girl. Baru crossboy. Terus sekarang lebih ke sama apa ya, motor-motor tua sih, custom gitu. Menarik nih motor-motor tua. motor tuanya motor-motor yang gimana ya kalau jenis motor tuanya? Sempet apa ya, kemarin ada BSA, sekarang lagi Buset. pakai Sporter juga. Wih. Soalnya kan punya usaha juga kan di Bandung, toko lebih kayak ke distro tapi memang aparelnya buat anak-anak yang suka motor gitu, otomotif lebih kayak gitu sih. Tapi lo terlibat geng juga nggak? Enggak, lo udah ada motor Bandung kan gua langsung geng aja. Enggak, kan, kalau ya. geng enggak. Serem. Nih, kalau gue pengen nanya gini, lu bisa tertarik dunia motor tua, BSA, Sporter, kan sangat manly banget itu tuh. Dari mana asalnya bisa begitu? Dari keluarga Bokap. sih, emang kecemplung, kakek, bokap, nyokap semua suka juga, bisa motor juga gitu. Jadi dari kecil kayak udah kedoktrin aja. Berarti emang bukan anak motor, udah keluarga motor. Keluarga. Anak motor, bakar motor gitu. Turunan motor jatuh. Mau gue demen tuh lo kuliah aja lo udah naik TS lo ya. Iya. Jadi di tas tuh bawa kan alat gambar sama oli samping. Iya TS. Pokoknya oli samping. TS. Untuk kuliah. Ini gua kemarin ada Yamaha kuning tuh punya lo jangan tuh. Enggak bukan? Enggak. Hari ini lagi nggak pakai. Buset. Kayak ojek online aja. Karena kalau weekend macet. Ojek online juga motor juga. Motor juga. Iya, paling simpel ya. Warna apa dulu TS lo tuh? Itu motor impian kita itu TS dulu. Makanya begini jaketnya. Warna kuning dulu. Wih, iya. Warna kuning, build up.
Jadi itu tuh kayak ceritanya motor punya bapak kan. Oke. Dia teronggok begitu aja, terus waktu itu minta motor itu nggak dibeliin, malah nggak boleh pakai motor gitu kan. Cewek, ya kan? Akhirnya dibangun lah dikit-dikit sampai. Lu sendiri? Iya, sama sepupu waktu itu. Jadi kita ngumpet-ngumpet, akhirnya dipakai deh. Yang Gimana penting tuh? mau pakai nih, gimana caranya? Pas nyala reaksi bokap gimana tuh pertama tuh? Ya dia tadinya kan gimana sih? Ini kan motor tua gitu, jangan dipakai. Itu akhirnya dibolehin. Ya habis bapak nggak mau beliin motor baru gitu. Oh, akhirnya Pakai aja. lu punya inisiatif ngebangun yang ini. Iya. Emang ada berapa banyak motor di rumah lu? Kapan dulu? Sekarang. Waktu itu. Waktu itu enggak sih, cuma ada yang bokap doang, ada 2 apa 3 gitu. Karena kan dia emang suka, ada Vespa juga, dia suka gitu kan. Yang teronggok itulah akhirnya dibangun. Biar Bokap dipakai. apaan profesinya kalau boleh tahu? Tentara? Enggak, Kak. Ayahnya tentara keluarga, cuma bapak tuh dia atlet terjun payung. Sekarang instruktur. Skydiving. Ya, edgy ya maksudnya ya. Cewek naik TS juga edgy gitu ya. Gue pernah ngeliat si cewek naik Vespa gitu kan di kampus gua gitu. Naik TS tuh one of a kind sih. Seru tuh Vespa. Tapi lu sampai akhir ini sampai apa? Sampai ikut nge-cross juga. Perlomba apa? Kejuaraan gitu? Ya dulu zaman kuliah itu kan. Jadi Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu tuh udah di mana aja paling off-road lah, apalah gitu. Main sama bapak-bapak, sama om-om Nih, mainnya. soundtracknya Dedi Stanza cakep Yo, banget ntar Jo, cari Jo. Berlenggak, lenggak. Kan angkat topi asik gila. Ya iya. Gawat tuh Pin. Tapi dia main kuliah dulu di apa Maranatha ya? Widya Tama. Widya Tama kok Maranatha? Dulu sebutannya Stiep kan, sekarang jadi universitas. Widya Tama. Itu lo apa? Di DKV. 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 Tugas akhir lo apa ya? Terus akhirnya sebetulnya ini sih buku anak, lebih ke buku anak. Kan suka Gue TS buku anak. lebih ke buku anak aja. Buku apa ya waktu itu? Lebih ke kayak buku pelajaran waktu itu komputer. Kan dulu buku anak-anak, buku sekolah tuh kan ilustrasinya tuh kurang menarik gitu ya. Beda sama sekarang tuh bagus-bagus. Iya, udah variatif sekarang. Makanya waktu itu ngegarap itu, bikin satu buku kayak nge-rebranding lagi. Gimana caranya biar anak-anak tertarik baca buku pelajaran itu gitu. Itu tugas akhirnya tuh. Tugas akhir. Lo coba tes kasih ke anak-anak waktu itu. Iya, ke adik waktu itu. Enggak, adik sepupu yang masih kecil-kecil. Bilang apa mereka? Biar berwarna-warni. Jadi mereka kayak lihat, oh kayak baca buku cerita gitu. Padahal kan ada pelajarannya gitu sih. Tapi lulus emang 10 tahun lalu nih lo nih. Gua lu udah lama. Lama. Lupa. Berapa tahun yang lalu ya? lupa. Udah lama lah. Jadi pelukis itu bisa kita bilang sebagai pelukis apa ilustrator nih jadi kalau sekarang tuh. Macam-macam Enggak sih, ya. macam-macam. Rider, ya. Rider udah pastilah nih ya secara TS my friend. Apa ya? Kalau sekarang mungkin ya apa yang ada cuannya itu digarap ya. Well, pasti. Iya dong. Ilustrasi ya, desain logo. Sekarang lagi sering mural. Terus memang lebih seringnya kan custom painting kan di helm, di tangki motor kayak gitu. Itu emang bener-bener lo painting ya. Yang ada Tora lagi itu pernah juga ya. Iya, Tora pernah order juga. Dia order ke lo. Lo Ya, kan digodain kan sama dia kan? Enggak, dia mah baik. Baik, emang baik ya. Baik, Senjatanya baik baik ya. banget. Emang. Justru yang baik itu yang berkesan. Ayo, Nah, oke lah, kita coba flashback lagi nih. Ketika lu menamatkan sekolah lu sempat jadi bekerja di sama agensi orang, gitu, iya. di agensi atau apa gitu. sempat. Pernah kantoran, cuma kuat 2 tahun. Ini di clothing juga, brand di Bandung, tapi ya cukup besar sih. Karena mereka sampai ada jam kantor gitu kan. Karena waktu itu sih sebetulnya santai, desainer tuh masuknya nggak dibatas asal kerjaannya beres. Tapi suatu ketika si manajemennya langsung rubah,
masuk mulai jam 8, pulang jam 5 kayak gitu ya, harus absensi segala macam. Ya. Akhirnya beberapa itu mulai desainer kendor tuh ya. pada resign semua. Iya, kita baru ada idenya nanti setelah jam 11 gitu kan. 2 tahun lo jabanin. Iya, 2-3 tahun lah kalau nggak salah. Pertama kali lo resign tuh apa yang lo lakuin tuh? Akhirnya cari-cari freelance aja sih, ngerjain. Karena kan di Bandung tuh banyak clothing kan ya. Jadi banyak kerjain freelance, terus sering nerima kayak mural-mural kayak gitu sih. Lebih seru ngerjainnya. Mural menarik nih. Banyak banget Yo, lo yang udah lu jalanin. Gue juga jadi bingung nih, pengen masuk kemana dulu ya. Mural dulu, friend. Mural menarik. Oke. Mural, Gue nih mural. paling Boleh. seneng mural sebenarnya. Kita hobi mural. Mural yang paling monumental yang pernah lu kerjain waktu kapan tuh kalau boleh tahu? Pernah dapat kerjaan. Sebetulnya muralnya lumayan sih sulit. Jadi kayak proyek pemerintahan gitu. Kan di Bandung tuh banyak taman-taman. Ada satu taman waktu itu baru dibangun. Ada kali apa tuh namanya? Kan agak-agak angker juga kan tuh ya. Oh iya, Bronx. Jadi di situ tuh dia pengen ada tulisan kayak aksara Sunda, tapi kan memang ngerjainnya tuh malam-malam. Dan agak krik-krik gitu ya. Setelah jam 10 malam tuh ya kejadiannya begitu di Babakan Siliwangi, Siliwangi. Babakan Siliwangi. Masih ada tuh? Dekat Muralnya masih ada? ITB, masih ada. Oke. Di bawah gitu. Dan jam berapa ya? Ketika jam 11 tiba-tiba kan kayak ada suara anjing lah, ada yang ketawa-ketawa. Terus kita ngerjainnya cuma bertiga. Dan ingat waktu itu ada sama Om John Martono, dia ngerjain juga di sebelah sananya dekat, dan kita coba lihat-lihatan. Akhirnya dia pasang setel musik tuh malam-malam, Pink Floyd apalah dia kan, biar kenceng, dia bawa speaker sendiri biar kita gak takut gitu. Itu udah lama juga sih. Berarti kok arealnya gede kayaknya Iya, nih yang gede. lu garap. Segede apa kalau boleh tahu? Sebetulnya nggak terlalu besar, cuma karena kan kayak aksara Sunda atau lettering gitu kan malam-malam ngerjainnya agak-agak sulit gitu kan. Gila sih jatuhnya bikin lettering malam-malam. Iya, makanya. Terus tinggi juga waktu itu kan posisinya. Ya udahlah. Naik Sebenarnya turun dah lu naik turun kan lebih Bertiga capek pun kan. ya? Itu lebih capek sih. Nah ini udah ada ini nggak sih? Udah ada terfikirkan lo untuk ibaratnya berpameran sendiri lah gitu. Lo yang mau menampilkan karya lo. Karena kalau gue liatin karya lo kan emang cukup dinamis ya. Belum tentu Pameran kan. sebetulnya udah pernah di waktu itu di satu ini di tempat ada galeri satu clothing motor dari Australia itu, dia punya galeri kan di sini di Bandung. Jadi mereka selalu ngajak artis-artis untuk pameran di situ. Itu berarti hampir 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, pameran di situ tunggal. Terus terakhir tuh 2019 alhamdulillah sih bisa pameran di Yokohama dengan ada pinstriper cewek juga dari Jepang. Nama judulnya tuh waktu itu Girl Power, dibikinin eksibisi di sana. Gitu. Lo sampai ke Jepang juga. Tapi lo udah pernah ke Jepang? Berkarya di Jepang udah pernah? Mural rumah orang Jepang kayak atau apa? Jadi kalau aku sih lebih sering beberapa kali karena kan di scene custom culture kan ya. Gitu. Jadi sering diundang juga eksibisi kalau beberapa negara yang memang mereka kan bikin eventnya. Iya. Harusnya sih tanggal 1 ini berangkat ke Art of Speed di Kuala Lumpur. Art of Tapi tiketnya mahal banget. Untuk ke Kuala Lumpur sekarang masih PP berdua tuh 12 juta kan, jadi udah menyerah. Lo Menyerah harus dulu. berdua perginya. Karena kan ada beberapa juga pergi sama suami juga sih. Oh, Kan dia sekalian juga. Cross check Jo, cross check friend, dia cross check. Karena kan kita bikin event juga di Bandung, namanya Barbecue Ride. Jadi kan Nah itu tuh yang menarik tuh. tiap tahun kita pasti akan kayak arisan tuh, muter-muter ke event-event gitu. Dan begitupun sebaliknya. Kayak sekarang kan alhamdulillah sih sudah mulai jalan lagi kan ya event-event. Jadi nanti Agustus, Oktober tuh udah ada ke Jogja kayak event-event custom fest segala macam. Desember ini nanti ke
Yokohama lagi, Moon Ice itu kan Yokohama. Gue fenomena Moon Ice nih menarik nih. Gue nggak terlalu tahu sih ya, tapi suatu saat gue taunya dari apa per Hot Wheels gitu lah. Dulu waktu masih bocah masih kecil-kecil kan. Ada toko musik di Blok M. Nih yang hot rod nih, kedemenan lo kuning gitu warnanya kan. Wah kuning belum pernah, gue nggak tahu, gue maininnya aja. Harganya mahal, friend. Iya. Mahal sekali belum. Ush, mahal banget, bukan 20.000. Iya, biasanya kan segitu. Ini Moon Ice, nah itu pertama kali gue tahu. Moon Ice, Moon Ice, gue beli Moon Ice. Cuman mata doang nih, mata apa sih kayak matanya Ikonik gitu ya. ikonik Yo, gitu. kayak tadi dia pakai kaos Moon Ice. Iya. tadi Itu pakai. kenapa bisa Iya. sefenomenal itu ya? Jadi gini, dan sebetulnya itu juga pencapaian sih buat kita karena sekarang tokoku ya, brandku itu jadi salah satu dealer Moon Ice di Indonesia. Kalau di Jakarta kan ada juga Semirung nih tuh ya. Gearhead Monkey, Mas Iman gitu kan. Dan bisa kenal langsung sama kayak ownernya, jadi kayak wah kayak ketemu idola gitu kan, karena si Moon Ice ini memang fenomenal gitu. Sampai makanya tiap tahun kita kayak diundang ke Jepang tuh eventnya mereka kan, Yokohama Hot Rod Custom Show gitu, si Moon Ice itu kayak gitu. Nah, kalau dari ini bisa sampai fenomenal itu gara-gara apa sebenarnya kalau boleh Ya tahu? karakternya cuma satu itu doang kan? Karena bisa dibilang kayak si Moon Ice itu tuh raja terakhirnya hot rod dunia. Oh gitu, dia dari ini ya, emang dari apa, dari culture hot rod ya sebenarnya. Iya, hot rod, vintage, motorcycle juga gitu kan si Moon Ice itu. Jadi kalau mereka bikin event tuh di Jepang tiap tahunnya worldwide kan, jadi semua orang kayak petinggi-petingginya mungkin ya, yang jago-jagonya di setiap negara itu pasti akan datang, lebarannya lah ya. Wish, lebaran hot rod Lebarannya ya. tuh ke situ gitu. Si Moon Ice itu. Seru banget. Jadi kalau Moon Ice Bandung berarti lo yang megang nih berarti. Ribet nggak bikin buat jadi semacam apa istilahnya? Dealer ya? Event. Event. Autorize lah apa namanya? Authorized dealer. Bener ya, autorize ya. Agak ribet sih karena memang dia kan picky banget ya, dan kita kedekatannya memang jadinya personal gitu. Dia jadi pengen tahu lu siapa sih gitu, kok Oh, ngaju-ngajuin ada screeningnya. gitu. Di screening, dan dia nggak sembarang ngasih gitu. Bahkan kayak waktu itu yang ada tuh kan di Asia, ada di Bangkok, di Taiwan, dia harus tahu dulu orangnya karakternya seperti apa, harus ketemu dulu. Jadi pada akhirnya begitu kita dapet nih ya seneng gitu kan, dipercaya untuk pegang si brand itu. Karena kita juga jelasin bahwa di Indonesia itu bootlegnya banyak banget, dan kita juga pengen bukan ngeracuni ya, pengen sosialisasiin bahwa nih ini ada yang asli, ini lu bisa beli dapat di sini gitu, ngapain beli yang palsu-palsu. Dan karena itu teman-teman sendiri tuh banyak waktu itu yang bikin bootlegnya, karena kan si Moon Ice itu brandnya agak susah dicarinya gitu, makanya kan bisa mahal gitu. Oke. Dia edgy, agak susah dicari. Emang tapi kalau di sini banyak gitu yang mengerti. Ya, pada akhirnya banyak karena kan kita bikin event tahun ini adalah tahun ke-10 nih si Barbecue Ride. Kita akhirnya bikin event juga, kayak kasih tahu juga sih ke teman-teman apalagi yang nggak main di otomotif gitu kan. Ya biar industrinya jalan juga, dan pada akhirnya kita ini dulu custom painter itu kan disebutnya tukang cat, tukang airbrush gitu. Sekarang pada akhirnya bisa jadi naik kelas nih, artis nih namanya. Oh, gitu sedap. kan. Ada builder, bukan tukang bengkel kayak gitu sih. Buset. Nah kalau kayak bagian yang gambar-gambar di tangki istilahnya apa tuh? Iya, pinstriper atau custom painter. Custom painter. Lo by the way, lo teknik apaan aja udah bisa nih? Yang lo Ini terapin. lumayan lah. Ada masternya nih di Bandung. Enggak, lo masih main airbrush gak? Itu gua untuk tahun 90-an itu kayak skill yang Wah, udah tingkat tinggi puncaknya itu. tuh Ya. buat apalagi orang-orang DKP lah ya kan, ketika lu anak disgrap ya seperti udah jago main airbrush. Wah, udah. Iya. Lu pun memainkan airbrush juga. Main juga baru belajar sih. Paling Agak bisa susah ya. ya, harus detail ya.
pengentanya sama lu nih, gue ngeliat lu lagi tuh di body ya, di body. Iya, iya. Pakai kuas apa lo biar? Gua kan pernah juga ngeliat di Instagram Iya, tuh iya. biasanya tuh Lurus gitu ya? orang India atau apa bisa lurus. Iya itu gitu itu ya aku kan. jago. Itu kuasa khusus atau bagaimana? Iya itu kuasnya khusus, namanya kuas liner atau kuas pinstriping. Jadi si bulunya tuh lebih panjang dan kadang-kadang kalau yang mahal tuh yang impor dia pakai bulu cerpelai gitu ya, dan binatang tuh harganya ya, juga cerpelai. lumayan. Tapi kalau di lokal Lumayannya sekarang berapa udah kalau boleh tahu ya? ada, saya pernah punya masih ada sih, itu nabungnya lumayan. Satu kuas 1 juta waktu itu harganya. Serius lu ngomong? Karena si gagangnya dari bambu. Itu Jepang punya tuh yang bikin. Pepit Artisan gitu ya? juga yang bikin. Pantesan ya, puasanya 1 juta. Tapi lo pernah ini apa kalau artwork lo berhubungan dengan musik gitu, misalnya lo bikin artwork kaset atau CD band lokal sini atau gitu, pernah dong dengan siapa? Pernah waktu itu diajakin sama Malik Pop Malik. hari ini bikin artwork di jaket jeans itu, denim, bikin Di gambar. painting, lu painting. Pakai akrilik itu. Jaket denim kayak gini nih. Pakai Cece pakai cat akrilik. Cat akrilik. Tapi itu khusus bahan juga. Iya ya buat denim. Sama waktu itu pernah udah lupa dibikin collab sama kelompok penerbang roket ilustrasi. Waktu itu berapa lama ya? Oh, udah lama, lumayan lama sih. Kelompok Baroket itu udah bikin album waktu itu? udah baru satu ya. Udah lama banget tuh. Seru banget sih. Tapi seru sih karena kan dari media sosial ya kita bisa pada ketemu, bisa kenalan juga. Dari situ sih peluangnya banyak banget. Dahsyat ini. Ini di sini nih tembok-tembok banyak di mural nih, lo nggak tertarik untuk nyikat di hallway ini? Ada satu itu. Lo yang mana tuh? Tuh baru masuk. Yang di sebelah pojok itu? Iya. Atau yang grafiti pasti tangga ini? Yang gede itu tuh baru Yang bawah masuk. ya? Tuh yang ada Pak Gio. Oh yang Bener. Riding juga ya. modelnya riding terus nih. Itu ada brand bikin akhirnya. Nggak, ini brand ini emang udah memegang lu gitu ya sekarang dia. Kayaknya sih lagi ngerjain Eksklusif beberapa. deh, udah eksklusif tuh. Mereka udah ngasih 2 motor sama saya waktu itu. Wow. Dua motor buat digarap apa buat Enggak buat lu, Pak? dipakai, udah dikasih. Lumayan. TS lo apa kabar sekarang? TS udah dijual. Ya sayang Blok apa? mesinnya hancur. Buset gua apain? Ya karena kan dipakai terus non-stop ya. Gua pikir lu bawa cross gitu. Pakai juga. Ya itu kan tiap hari kuliah waktu itu. Sabtu Minggu kan motocross. Bejel sih. Sampai akhirnya dia harus pensiun, blok mesinnya patah gitu atau Turun apa bro ya. ya, turun bro Iya, dia. turun bro. Emang disiksa juga kalau jalan. Disiksa makanya. Motor siksaan. Bisnis lu apaan lagi selain dari Moon Ice itu? Ya itu punya ada toko kecil juga brand. Ini clothingan. Namanya Pickers, terus Speakers ini karya-karya lo isinya. enggak sih lebih ke aparel juga. Tapi ya kayak distro tapi memang produk-produknya sering dipakai anak-anak yang suka motor, mobil, vintage gitu-gitu. Gila. Kayak lama-lama juga bikin catering juga ya, catering motor juga brandnya ya kan, buat event motor. Gambar motor, ya kan, clothing motor. Tapi lo udah berkeluarga lah ya, udah punya anak lah sekarang ya. Ada Udah. berapa putra-putri lo sekarang? Ada 2 perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Nurun gambarnya. Iya dua-duanya suka banget gambar. Jadi ngikutin. Demen motor lagi sih kayak ini. Belum sih, belum. Apaan lagi nih ini lo? Next project yang paling besar. Next project apa ya? Event sih, kita kan lagi mau bikin event lagi tahun ini si barbecue ride itu. Ini gue menarik deh, barbecue ride itu ngapain sih ya? Jadi ya kita bikin kayak festival kan sebetulnya. Memang untuk ngumpulin orang-orang otomotif entusias. Nah karena kalau misal di Bandung ini kan event-event motor gitu kan
dulu tuh didominasi oleh klub kan, klub motor. Karena kan Bandung ini kental banget sih. Klub motor lah, gangster lah. Jadi orang pun kental lah udah berkarat. Iya udah. Orang yang lain tuh kan ya segan ya liatnya, dan kita juga pengen mendobrak stigma si anak motor tuh nggak harus arogan, hitam-hitam, serem-serem lah gitu. Gak ngeklub lah ya. Betul. Barbecue-nya di mana masalahnya? Jadi di event itu kita kan akan ada si barbekyuan, lebih ke barbeque, ada musik, festival, tenan-tenan dari brand lokal gitu. Builder-builder kita undang, artis-artis mereka eksibisi. Jadi kita pengen majuin si industrinya gitu. Di industri ini tuh banyak sekali loh yang bisa digarap gitu kan. Ada bengkel, ada apa, bahkan dari event ini tuh kita kayak ngenalin juga nih ke pasar luar. Orang tuh bikin knalpot di sini tuh lebih bagus loh gitu kan. Bener loh adanya, dan banyak juga akhirnya ekspor keluar. Produsen helm juga kita banyak banget dari sini yang ekspor ke Korea, ke Jepang tuh banyak banget. Makanya dikumpulin tuh di event itu. Berapa hari biasanya eventnya kalau boleh tahu, Pin? Biasanya kita sehari. Terus 2019 pernah 2 hari itu temanya camping, jadi motocamp gitu. Terus waktu 2020 kan cancel, kemarin sempat bikin Desember 2021. dan nanti tahun ini tuh ke 10 tahun sih, nanti akhir tahun bikin lagi. Tempat sama waktunya udah ditentuin di akhir tahun nanti. Belum, lucunya kalau Bandung ini kan kota kreatif tadi, tapi tidak punya tempat untuk berkreasi. Kita nggak punya tuh tempatnya. Berarti kemarin bikin di mana? Oh, kita kan jadi menclok-menclok. Jadi ada waktu itu pernah di hanggar nih, atau pernah di gudang kereta api, bekas gudang kereta api kita bikin gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang bisa dipakai di mana kita pakai gitu, karena awal-awal kita bikin tuh kan masih ikut di balai kota segala macam, lama-lama nggak nampung karena yang datang 17.000 orang kayak gitu kan, dan itu pada pakai motor gitu sebanyak itu gitu. Jadi selalu kucing-kucingan ini di mana lagi nih gitu. Oh jadi ada sistemnya emang kasih info hilang, sengaja gitu ya. Enggak juga sih. Kalau sekarang udah nggak bisa karena kan eventnya udah kayak ditunggu gitu. Jadi tamu-tamu atau teman-teman dari luar tuh mereka kayak udah atur waktunya untuk datang. Berarti ini kalau boleh gue sebut barbecue ride apa barbecue? Ya, barbecue ride. Barbecue ride ini emang udah skala nasional jatuhnya nih ya, kalau yang datang. Iya, bukan udah internasional juga sih. Oh, udah internasional malah. Banyak ketinggalan kita pernah. Gila. Nanti kapan-kapan datang. Kalau teman-teman kita pengen ngelihat karya lo di mana? Saya sih simpennya di Instagram ya, di @pain&pleasure. Pain and Pleasure. Terinspirasi dari lagu Queen gak tuh? Pain kan itu. Pain. Ini pakai T. Pain and Pleasure. Oh, pain-nya pen gambar. Pain gambar. Pain. Denger gue pain. Sakit dong. Pain is Tikas. Kayak pakai inte. Oh, jadi itu Instagram ini lo, kreatif lo tuh. Ya, bisa. Silakan order. Tetap silakan order. Wilujeng. Emang nih gue tangkap nih, gue kemarin ketemu siapa, ada Prabu, ada Rekti, ini terus sekarang lo Ben, tiga-tiganya kalau gue perhatiin nih orang-orang yang pinter marketing, pinter dagang kayak itu ya kan? Maklar everything ya. Emang orang Bandung kayak itu kayak tipikalnya ya. Makanya orang Bandung nggak jualan sama orang Bandung lagi. Oke, kan kalau gue tahu kan yang jago dagang tuh orang Padang ya kan. Atau jangan-jangan orang Padang udah banyak beranak pinak di Bandung. Iya, banyak juga kayaknya. Ada Padangnya kamu? Enggak. Bandung asli ini bukan? Pariangan. Oh iya. Bukan Pariaman. Pariangan.